Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Orang-orang lainnya semua menghirup udara dingin, semuanya tercengang. Meskipun dia ingin menguliti keduanya hidup-hidup, pihak lain juga dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi dengan kekuatan bela diri yang mengerikan, namun mereka begitu mudah dihancurkan. Ini sama seperti ketika dia membunuh Yong Tianyun. Tatapan pria itu menyapu semua orang, ketika dia melihat mereka masing-masing, hati mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka bisa melihat melalui hati mereka dalam sekejap. Yunxiao tersenyum kecut dan tak berdaya, mengetahui bahwa dia dalam masalah besar. Wajah Bo Yuqing pucat, tubuhnya gemetar hebat, dan kakinya benar-benar mundur. Pria itu menyipitkan matanya dan menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Muridku yang malang, apakah neonite itu menyenangkan?" Suara Bo Yuqing bergetar, Master Huhu. Dia membungkuk menjadi bola, hampir berlutut di tempat. Apa? Semua orang kecuali Yunxiao menghirup napas dingin, terutama Luo Tian, yang sepertinya memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi dengan kengerian, dan tubuhnya, yang baru saja stabil dari racun, mulai gemetar lagi. Pikiran Qiu Muji juga kosong, dan dia tidak bisa berpikir, dia berkata dengan linglung, Master. Tuan Bo Yuqing, kian-kian. Hehe, kamu masih mengenaliku. Apakah kamu masih berpikir aku tuanmu? Yu Shengfeng berkata dengan acuh tak acuh dengan senyum dingin. Celepuk. Bo Yuqing tidak bisa bertahan lebih lama lagi, pertahanan psikologisnya langsung runtuh, dia tiba-tiba berlutut dan bersujud putus asa, menangis dan menangis, Tuan. Saya salah. Meneguk. Orang-orang lainnya menelan ludah mereka dan akhirnya mengerti siapa orang di depan mereka, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Yu Shengfeng mengangkat matanya yang dingin dan menatapnya dengan acuh tak acuh, sungguh murid yang bodoh, dia tidak hanya digunakan oleh Lu Chongzi untuk menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, tetapi dia juga menjadi eksperimen orang lain, hehe, aku, Yu Shengfeng, tidak memiliki murid yang begitu bodoh, tampaknya kedua bajingan alam Sein itu benar, ada banyak idiot di antara para alkemis. Bo Yuqing berlutut di tanah dan terus bersujud, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, serangan balik Aegirin belum sepenuhnya ditekan, dan wajahnya penuh rasa sakit. Yu Shengfeng mengabaikannya, tetapi mengalihkan pandangannya ke Yunxiao dan berkata dengan senyum tipis, Li Yunxiao, lama tidak bertemu, kemajuanmu begitu cepat sehingga membuatku merasa tidak nyaman. Yunxiao tersenyum kecut, Anda terlalu baik, Tuan Xi Shengfeng, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda karena telah benar-benar menyatu dengan tubuh ini dan secara langsung mencapai tubuh ilahi dual ekstrim, mengubah tubuh fisik Anda menjadi orang suci. Orang-orang lainnya gemetar kaget, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud, para ahli puncak seperti mereka secara alami mengerti apa artinya menguduskan tubuh seseorang. Tubuh besar Qiu Muji sedikit gemetar, tujuan hidupnya adalah untuk menguduskan tubuh fisiknya, dia telah meneliti sepanjang hidupnya, tetapi dia masih tidak bisa mencapai kondisinya saat ini, namun, dia harus melihat orang lain mencapainya. Alis seperti pedang Yu Shengfeng terangkat, tetapi dia tidak berkomentar, dia tersenyum dan berkata, aku menyesal tidak bisa membunuhmu dalam pertempuran hari itu, sekarang, saya akhirnya bisa memenuhi keinginan saya. Wajah Yunxiao berkedip saat dia berkata dengan senyum masam, kultivasi Sir Yu Shengfeng telah mencapai puncak dan berdiri di puncak benua, apakah dia masih akan terganggu oleh benih kecil sepertiku? Selain itu, Anda dan saya dapat dianggap ditakdirkan, apakah itu ketika kamu melarikan diri dari debu kristal merah muda atau ketika kamu mendapatkan tubuh ini, aku melakukan banyak hal. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi itu bukan alasan bagimu untuk terus hidup, kata Yu Shengfeng sambil mengerutkan kening. Hati Yunxiao tersentak, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu, pihak lain sepertinya tidak ingin membunuhnya sebanyak itu, dan mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Adapun melarikan diri, dia benar-benar menyerah pada pikiran itu, bahkan jika semua ahli di tablet alam ilahi keluar, itu masih tidak mungkin. Lalu, apa alasan bagiku untuk terus hidup? Tanyanya ragu-ragu. Sederhana saja,
Jawab Yu Shengfeng, serahkan 3 hal, kunci esensi iblis, api hati iblis es, dan seni ilahi pemurnian jiwa. Kemudian, sumpah kesetiaan Anda kepada saya. Ketika dia melihat Yun Xiao tetap diam, dia mencibir, apa, mungkinkah hal-hal ini lebih penting daripada hidupmu? Aku bisa mengembalikan kunci esensi Deviant kepadamu, kata Yun Xiao, aku sendiri tidak bisa mengendalikan iblis es Heart Flame, jadi aku akan memberikannya kepadamu jika aku bisa. Adapun seni ilahi yang memurnikan jiwa, saya belum sepenuhnya menguasainya. Sebagai alkemis top, Anda harus tahu bahwa saya belum menguasainya, jadi bagaimana saya bisa meneruskannya? Lalu bagaimana dengan loyalitas? Kita bisa bekerja sama dengan bahagia, mengapa saling memaksa? Jika kamu tidak bisa melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan bisa hidup, Yu Shengfeng berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Anda benar-benar membunuh saya, tuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, seni ilahi yang memurnikan jiwa akan hilang selamanya. Apakah kamu takut mati? Yu Shengfeng tiba-tiba tertawa. Yun Xiao mengepalkan tangan kanannya dan batuk 2 kali sebelum dia berkata, meskipun aku tidak takut mati, aku tidak ingin mati jika aku bisa, biarkan saya memikirkan beberapa hal. Yu Shengfeng mengangguk dan berkata, kamu tidak punya pilihan, tapi aku bisa memberimu waktu, kamu orang yang cerdas, jadi kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa memainkan trik apapun di tanganku. Yun Xiao tetap diam, dia tahu kekuatan transendensi ilahi lebih baik daripada orang lain yang hadir, dan memang tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Ketika dia melihat keheningan Yun Xiao, Yu Shengfeng mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Qiu Muji. Seluruh tubuh Qiu Muji gemetar saat dia langsung menjadi sangat waspada, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Pria di depannya adalah keberadaan legendaris, penguasa pemimpin seni Dao saat ini. Yu Shengfeng menatapnya dan mengangguk, itu benar, meskipun sedikit menjijikkan, itu juga cara yang aneh, pedang itu tidak konvensional hingga ekstrim, tetapi Anda masih bisa mengendalikannya. Catat semua pengetahuanmu dan janjikan kesetiaanmu kepadaku, dan kamu bisa hidup. Wajah Qiu Muji menjadi gelap dan mengungkapkan ekspresi kejam, dia dengan marah berkata, ini adalah hasil dari kerja keras seumur hidup saya, mengapa aku harus memberikannya padamu? Aku bisa memahami perasaanmu, kata Yu Shengfeng, tapi Anda harus mengerti bahwa saya juga seorang alkemis, dan fakta bahwa saya sangat menghargai penelitian Anda sudah cukup untuk membuktikan bahwa penelitian Anda berharga. Selain itu, kamu tidak punya pilihan lain. Tidak perlu bukti. Qiu Muji berkata dengan marah, jika saya tidak ingin memberikannya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Yu Shengfeng tertawa dan berkata, memang benar bahwa aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencari jiwa alkemis top sepertimu, dan aku juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencari jiwa Yun Xiao, aku hanya bisa mengambil nyawamu dengan kekuatanku sendiri dan menggunakannya untuk mengancammu. Jika kamu tidak takut mati, Lao Ai, katanya dingin, kalau begitu aku benar-benar akan mati hari ini. Jangan meremehkanku. Qiu Muji sangat marah, dia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan hendak pergi. Lelucon apa? Yu Shengfeng mengungkapkan ekspresi terdiam dan menggelengkan kepalanya. Saya mulai percaya apa yang dikatakan kedua bajingan itu, alkemis memang terkadang tidak terlalu pintar. Dengan sekejap, dia menghilang di tempat dengan ledakan. Ledakan. Tubuh Qiu Muji bergetar, dan semua energi spasialnya menghilang saat dia jatuh kembali ke posisi semula. Yu Shengfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan dingin berdiri di atas kapal perang, dia mengamati sekelilingnya seolah-olah dia sedang melihat sekeliling. Brengsek. Qiu Muji terkejut dan marah, dia mengangkat ekornya yang panjang dan tiba-tiba mengarahkannya ke bawah. Cahaya racun Heaven String. Dengan kilatan lampu merah, itu langsung jatuh. Yu Shengfeng mengangkat matanya dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Ledakan. Kekuatan aneh mengembun di antara kelima jarinya dan membelenggu ekor beracun itu, membuatnya tidak bisa menyentuh kulitnya. Ekor kalajengking 5 bunga, itu barang langka. Yu Shengfeng mengepalkan tinjunya dan dengan ledakan ekor kalajengking dihancurkan. Kamu pengecut. Qiu Muji sangat marah dan mengangkat podaunnya, hendak menebas. Wajah Yu Shengfeng menjadi dingin saat dia berkata, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan denganmu. Mereka yang mengikuti akan makmur,
dan mereka yang menentang akan binasa. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Dentang, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan roda dunia bawah terbang keluar. Dengan keras, podao itu langsung rusak. Apa? Qiyu Muji sangat terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, roda cahaya berputar dan memotong salah satu lengannya. Ah! Dia berteriak kesakitan, wajahnya berlumuran keringat dingin. Di bawah cahaya dingin The Dark Well, aura kematian, yang sudah lama tidak dirasakan, sekali lagi melonjak ke dalam hatinya. Menyerah, atau mati, Yu Shengfeng berkata dengan dingin. Qiyu Muji berbicara dengan susah payah, saya juga perlu waktu untuk mempertimbangkan. Baiklah, aku akan memberimu perlakuan yang sama, Yu Shengfeng tertawa. Dia terbang ke udara, membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan membantingnya. Segel mantra melintas di udara, lalu segera terbelah menjadi dua dan menembak ke arah Qiyu Muji dan Yun Xiao. Murid keduanya berkontraksi, segelnya tidak kuat dan bisa diblokir sepenuhnya. Namun, keduanya tahu bahwa ini adalah batasan. Jika mereka memblokirnya, mereka takut akan ada cara yang lebih kuat untuk dipaksakan pada mereka. Oleh karena itu, mereka tampak pahit dan menyaksikan merek itu memasuki tubuh mereka. Ledakan, ledakan. Mereka berdua bergidik saat mereka merasakan kekuatan yang sangat sombong mengebor tubuh mereka, menghilang dalam sekejap. Kemudian, bola cahaya putih muncul di atas dantiannya. Itu seperti awan mengambang. Itu tidak memiliki aura, tetapi menggantung di sana dengan tenang tanpa bergerak. Keduanya adalah alkemis terkemuka, dan mereka bisa segera merasakan kelainan penghalang pembatas, dan wajah mereka berubah menjadi labu pahit. Baru pada saat itulah Yu Shengfeng tidak lagi memperhatikan keduanya, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Tian dan berkata, kamu adalah pemimpin yang dikirim oleh Lautan Formasi Jiwa ke Kota Bulan Merah. Hati Luo Tian juga dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia memaksa dirinya untuk berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Luo Tian menyapa Tuan Chu Shengfeng. Pria tampan di depannya sudah menjadi eksistensi legendaris ketika dia baru saja melangkah ke seni Dao. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tubuh Yu Shengfeng sangat kuat dan muda, dan itu jelas bukan jenis yang mengubah usia dan penampilan tulangnya. Mungkinkah Sir Chu Shengfeng sudah menjadi dewa penyihir? Hati Luo Tian bergetar, dan sikapnya menjadi lebih rendah hati. Lumayan, kata Yu Shengfeng, Anda telah membuat pencapaian besar, apakah engkau bersedia tunduk kepadaku? Petik 2. Luo Tian berkata dengan getir, mengapa Anda mengatakan itu, tuanku? Jangan bilang bahwa Darren adalah. Yu Shengfeng menyela, berhenti berpura-pura. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencarimu, dan kamu harus sangat jelas tentang situasi saat ini di lautan pembentukan jiwa. Saya dan murid pengkhianat saya Lu Chongzi tidak dapat didamaikan, menyerah atau mati, itu pilihanmu. Wajahnya tegas, dan ada aura yang tak terlukiskan di sekitarnya yang sulit ditolak. Wajah Luo Tian penuh dengan kepahitan, tetapi kilatan tekad muncul. Karena itu masalahnya, Luo Tian akan memilih kematian. Apa yang membuatmu begitu gigih sehingga kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu? Yu Shengfeng mengerutkan kening. Luo Tian berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Tian berhutang budi atas kebaikan Tuan Lu Chongzi, itu sebabnya dia telah mencapai apa yang dia miliki hari ini. Aku sudah merasa bersalah karena aku tidak bisa membantumu, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Petik 2. Haha, kamu cukup setia, sangat disayangkan bahwa Lu Chongzi mengkhianati tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Apakah orang yang tidak bermoral seperti itu sepadan dengan hidupmu? Senyum Yu Shengfeng membeku, dia meraih udara dan bola cahaya muncul. Dia berkata dengan dingin, kamu sama dengan dua lainnya, pikirkan tentang itu. Cahaya itu tampak berbeda dari dua sebelumnya dan menembak ke tubuh Luo Tian, membentuk simbol aneh di depannya sebelum menghilang. Bagaimana tubuh lemah Luo Tian bisa menahan siksaan ini? Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi kulitnya membaik, seolah-olah vitalitasnya terus pulih. Segel ini sangat kuat. Wajahnya penuh keterkejutan. Yu Shengfeng mencibir dingin, saya memiliki banyak teknik yang tak tertandingi di tangan saya. Saat itu, Lu Chongzi menyerangku dengan tergesa-gesa, begitu banyak hal yang tidak diturunkan. Jika bukan karena keberuntungan saya khawatir mereka akan hilang. Dia tidak hanya menipu tuannya dan mengkhianati leluhurnya, dia juga tumor ganas dari seni Dao.
Tuan Ren, Anda tidak bisa mengubah pikiran saya bahkan jika Anda melebih-lebihkan. Ekspresi Luo Tian berubah, dan dia berkata dengan dingin. Yu Shengfeng tertawa, kutukan segel perbudakan roh yang baru saja saya lemparkan pada Anda mengandung ki hidup dan mati, Anda bisa hidup dan mati, aku tahu kamu tidak takut mati, tapi aku akan membuatmu memohon kematian, mantra ini adalah cara terbaik untuk melemahkan keinginan Anda, sejauh yang saya tahu, hanya ada sedikit yang bisa bertahan. Petik 2. Wajah Luo Tian dingin dan dipenuhi amarah. Yu Shengfeng tampaknya sangat percaya diri dengan segel mantranya, dia berjalan menjauh dari Luo Tian dan menoleh ke alkemis lainnya, berkata, kultivasimu juga tidak buruk, pilih. Beberapa orang itu sangat malu, mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Yu Shengfeng menjadi dingin saat dia berkata, kultivasi Anda tidak buruk, tetapi itu tidak diperlukan, jika Anda merasa sulit, Tuhan ini akan mengirim Anda langsung ke surga, siapa yang meminta Tuhan ini untuk berbaik hati dan tidak suka mempersulit orang lain. Beberapa orang itu terkejut, akhirnya, seseorang tidak tahan di bawah sikap Yu Shengfeng yang mengesankan, dia berdiri dan membungkuk sampai akhir, berkata, kami bersedia berjanji setia kepada Anda, Tuan, Anda adalah pemimpin lautan pembentukan jiwa dan dao ortodoks sihir di dunia, wajar bagi kami untuk menanggapi panggilan Anda. Kami bersedia berjanji setia kepada Anda, Tuan, dan berjanji setia kepada dao sihir ortodoks. Orang-orang lainnya tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan mereka semua tunduk, membungkuk sampai akhir. Haha, kamu sangat bijaksana, sebagai seorang alkemis, Anda tidak hanya harus mempelajari seni alkimia, tetapi Anda juga harus lebih sering membuka pikiran, agar tidak menjadi idiot, kamu tidak hanya akan ditertawakan, tetapi kamu juga akan dengan mudah jatuh ke dalam situasi putus asa. Yu Shengfeng mulai memberinya pelajaran. Iya, aku akan mengikuti ajaran Daren. Semua orang menanggapi serempak, membungkukkan tubuh mereka dan tidak berani mengangkat kepala. Baru saat itulah Yu Shengfeng terlihat puas, dia menoleh ke Fu Yichun dan berkata, bagaimana denganmu? Hati Fu Yichun mengepal, dia dengan cepat maju dan membungkuk, saya Fu Yichun, salam, Sir Chu Shengfeng. Kekuatanmu tidak buruk, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Kata Yu Shengfeng, saya seorang tetua kota bulan merah, bukan seseorang dari lautan pembentukan jiwa, jawab Fu Yichun dengan cepat. Oh, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Yu Shengfeng berkata dengan acuh tak acuh, niat membunuh di matanya perlahan berkumpul. Fu Yichun merasakan tekanan, dan keringat dingin keluar di dahinya, dia buru-buru membungkuk dan berkata, saya bersedia tunduk kepada Anda, Tuan. Dia berpikir, orang di depanku ini membunuh dua ahli puncak bintang 9 dari wilayah suci bahkan tanpa mengedipkan mata, di matanya, aku bahkan mungkin tidak sebanding dengan semut, jika saya tidak segera menyerah, saya mungkin akan kehilangan kesempatan saya. Kamu pintar, aku membutuhkan kekuatan kota Red Moon, jadi kamu bisa menjadi mata-mata, kata Yu Shengfeng dingin. Dengan tamparan biasa, Fu Yichun jatuh di tempat dan memuntahkan seteguk darah, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan gemetar hebat. Namun, dia dengan cepat berdiri dan berjalan maju dengan langkah besar, dia menangkupkan tangannya dan berkata, ya. Kami akan mengikuti perintah Anda. Meskipun dia dipaksa untuk tunduk, Fu Yichun merasakan perasaan aneh di hatinya, sebaliknya, dia merasa santai dan sedikit bahagia. Sejak kota bulan merah diambil alih oleh Tang Qing, orang-orang tua ini tidak diperlakukan dengan baik, bangsawan mereka sebelumnya tidak lagi ada, dan sumber daya mereka juga sangat terbatas, hati mereka selalu sangat tertekan. Pada saat ini, tunduk pada Ni Shengfeng lebih dari 100 kali lebih mulia daripada tunduk pada Tang Qing, tampaknya depresi jangka panjang telah tersapu. Luo Tian, apa hubungan antara lautan formasi jiwa dan kota bulan merah? Tanya Tong Shengfeng, bagaimana sikap Lu Chongzi terhadap kota bulan merah? Ekspresi Luo Tian berubah jelek, dia perlahan menutup matanya dan mengabaikan pria itu. Menjadi keras kepala hanya membuang-buang waktu, tapi tidak ada cara lain. Telapak tangan Yu Shengfeng menghantam dada Luo Tian dengan suara, "Pa," dan segel yang telah disembunyikan sebelumnya tiba-tiba muncul. Petik 2. Tiba-tiba, wajah Luo Tian berkerut, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat saat dia melolong kesakitan. Yu Shengfeng berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya rasa sakit fisik sekarang, nantinya,
perlahan-lahan akan meresap ke dalam jiwa Anda dan mengikis jiwa Anda akan mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya dalam kesadaran Anda, dalam sekejap, itu akan menjadi 100 tahun rasa sakit. Luo Tian basah kuyup dengan keringat dingin saat dia meringkuk di tanah dan gemetar. Seolah-olah dia tidak bisa lagi mendengar dengan jelas. Wajah rakyat lainnya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ngeri. Bahkan mata Yun Xiao dan Qiu Muji menjadi dingin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, seolah-olah mereka ingin mendiskusikan sesuatu. Namun, di depan Yu Shengfeng, dia tidak berani membuatnya terlalu jelas. Setelah sekilas, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Qiu Muji juga telah pulih dari keadaan binatang setengah ikan yang menakutkan. Dia telah mengoleskan salep putih pada lengannya yang patah dan begitu saja, itu dipasang kembali, dia sebenarnya masih bisa bergerak bebas. Ikan kapal perang itu langsung berubah menjadi seukuran ikan mas biasa dan bahkan sedikit lucu saat berenang di sekitar Qiu Muji. Mereka semua adalah alkemis, jadi mereka tidak terkejut. Bo Yuqing masih bersujud di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi serangan balik dari Aegirin tampaknya telah melemah, dan gemetarnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Fu Yichun, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Kata Tong Shengfeng, ceritakan sebanyak yang Anda tahu tentang situasi saat ini antara Lautan Pembentukan Jiwa dan Kota Bulan Merah. Iya, ya, jawab Fu Yichun, setelah depresi di hatinya tersapu, dia penuh energi, tunduk pada Chu Shengfeng tampaknya telah menjadi hal yang sangat mulia dan benar untuk dilakukan, satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah keluarganya di kota, dan dia sudah mulai merencanakan bagaimana mengevakuasi mereka semua. Setelah Tang Qing mengambil alih kota Red Moon, sikap Laut Pembentukan Jiwa terhadap kota sangat tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Dalam perang antara kedua ras, Tang Qing menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk ditukar dengan dukungan Lautan Pembentukan Jiwa, dan hubungan antara kedua sekte menjadi lebih dekat. Fu Yichun terus berlanjut, menceritakan segalanya, meskipun dia tidak berhubungan langsung dengan Tang Qing, dia adalah pemimpin kekuatan lama di Kota Bulan Merah, semua jenis operasi ditangani olehnya, jadi dia tahu informasi yang sangat rinci. Setelah mendengar ini, ekspresi Yu Shengfeng menjadi dingin dan dia mencibir. Tang Qing benar-benar murah hati, dia benar-benar memberikan setengah dari sumber daya yang dikumpulkan oleh Kota Bulan Merah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke Lautan Pembentukan Jiwa. Kemurahan hati semacam ini bahkan sedikit gila. Wajah Fu Yichun penuh dengan kesedihan dan kemarahan saat dia mengeluh. Untuk mengamankan posisinya, Tang Qing bersedia melakukan apa saja, jangankan menyerahkan setengahnya, saya khawatir dia bahkan akan menyerahkan semuanya. Setelah akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya, Kota Bulan Merah sekaya negara, hanya dalam beberapa tahun, mereka tidak hanya kehilangan sumber daya keuangan dan yayasan mereka, tetapi mereka juga kehilangan master yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah lama kehilangan kejayaan mereka sebelumnya. Yu Shengfeng mengerutkan kening dan berkata, begitukah? Itu akan sedikit merepotkan. Tuan, masalah apa yang Anda bicarakan? Fu Yichun tercengang. Yu Shengfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba bertanya, Li Yun Xiao, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka bahwa Yu Shengfeng akan berkonsultasi dengannya. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan berkata, hanya ada dua masalah yang tuanku sebutkan. Oh, cahaya dingin melintas di mata Yu Shengfeng, ceritakan padaku tentang itu. Pertama, kata Yun Xiao, hubungan antara Kota Bulan Merah dan Lautan Pembentukan Jiwa tidak dangkal, dan telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan, atau lebih tepatnya, hubungan antara Lautan Pembentukan Jiwa Kota Bulan Merah dan Lu Chongzi tidak bisa digoyahkan. Pikirkan saja tentang aliansi yang telah ditukar Tang Qing setengah dari apa yang dimiliki Kota Bulan Merah, jika dia menyerah dengan mudah, bukankah sumber daya surgawi yang dia berikan akan bahkan kamu dan aku tidak akan melakukan hal semacam ini, apalagi Tang Qing, seorang pengusaha yang memulai keluarganya. Fu Yichun kaget, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar, untuk menjalin hubungan dengan Lautan Pembentukan Jiwa, Tang Qing telah melakukan banyak upaya selain transmisi manfaat yang sangat besar. Ide Tang Qing mungkin untuk mengikat Lautan Formasi Jiwa ke keretanya, mendukung dirinya untuk duduk kokoh di posisi itu, dan pada gilirannya mendukung Kota Bulan Merah untuk perlahan tumbuh. Dan yang kedua,
Tanya Yu Shengfeng. Kedua, Yun Xiao berkata, kota bulan merah tidak terlalu berharga bagimu, tuanku, itu hambar, tapi sayang sekali membuangnya, meskipun kota bulan merah dan lautan formasi jiwa terikat erat, tidak ada aliansi yang tidak dapat dipatahkan selama ada cukup manfaat. Yu Shengfeng mendengus dan berkata, di mana Anda ingin saya menemukan manfaat besar untuk mengikat tali di kota bulan merah? Anda bercanda, tuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda bercanda, hal yang paling berharga di dunia tidak lebih dari nyawa sendiri, dengan kekuatanmu yang luar biasa, apakah Tang Qing berani melawan jika kamu menaruh pisau ke lehernya? Mata Yu Shengfeng memancarkan cahaya dingin saat dia berkata, kamu ingin aku membajak kota bulan merah? Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang saya maksud dengan iga ayam, tidak ada yang bisa memprediksi fluktuasi yang akan disebabkan oleh penculikan Tang Qinyi dan penculikan kota Red Moon, ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di depan, bahkan jika kita berhasil mendapatkan kota Red Moon, menurut Lord Fuyichun, kota Red Moon sekarang hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam, itu hambar. Murid Yu Shengfeng menyusut saat dia memuji, sungguh bagus, hambar, tapi sayang untuk dibuang. Li Yun Xiao, kebijaksanaan dan kecerdasanmu membuatku sedikit gelisah. Aku sudah terkena segel anehmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, tidakkah engkau memiliki keyakinan pada teknikmu sendiri, Tuhanku? Petik 2. Mata Yu Shengfeng berkedip dengan cahaya dingin, aku melakukannya, tapi tiba-tiba aku merasa bahwa kamu bahkan lebih aneh dari Jin Ziku. Nasibku denganmu tidak dangkal, kata Yun Xiao, selain itu, tidak ada konflik kepentingan yang nyata di antara kami, kita benar-benar dapat bekerja sama dan mendapat manfaat darinya. Itu benar, tapi perasaan yang kamu berikan padaku terlalu menakutkan, kata Yu Shengfeng. Fuyichun dan Qiyu Muji sedikit bingung, mereka tidak mengerti mengapa orang kuat seperti Lin Shengfeng takut pada Yun Xiao. Tuanku, kata Yun Xiao, apakah aku menakutkan atau tidak ada hubungannya denganmu? Yang diinginkan yang mulia adalah membalas dendam dari Lu Chongzi dan mengambil kembali lautan pembentukan jiwa, dan setelah itu, itu tidak lebih dari mencari God Realm Dao dan kesempatan tipis itu, aku dapat membantumu melawan lautan pembentukan jiwa bersama-sama, adapun masalah membungkuk kepadamu dan menjadi pelayanmu, aku minta maaf. Yun Xiao terkekeh, hehe, aku masih muda, saya sudah lama menjadi pelayan untuk orang lain, bagaimana saya bisa mengangkat kepala dan berbaur dengan orang-orang di benua di masa depan? Petik 2. Wajah Fuyichun langsung memerah, dia malu dan marah, dan matanya bersinar karena marah. Alkemis lainnya dari lautan formasi jiwa juga menundukkan kepala, wajah mereka gelap. Yu Shengfeng berkata dengan dingin, kamu pandai dengan kata-kata, kamu akan membebaskan dirimu kapanpun kamu punya kesempatan, jangan membicarakan masalah ini untuk saat ini. Anda dapat terus membicarakannya, kota bulan merah telah menjadi tidak berharga, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu ingin makan iga ayam ini atau tidak? Wajahnya tenang, tetapi matanya fokus dan berkedip, jelas, dia sangat menghargai pendapat Yun Xiao. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan memakannya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tidak makan atau meninggalkan, apa artinya ini? Sepotong iga ayam sebenarnya sudah ada di mulut Lu Chongzi, tidak hambar memakannya ketika Anda mengambilnya, tetapi Lu Chongzi memakannya dengan senang hati, mengapa Anda tidak menaruh sampah pada iga ayam ini sehingga dia akan memuntahkannya setelah memakannya? Petik 2. Daging di wajah Yu Shengfeng sedikit gemetar, memperlihatkan ekspresi jijik saat dia berkata, apa maksudmu? Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, bunuh Tang Qing. Hati semua orang bergetar, dan mereka memandang Yun Xiao dengan tidak percaya, berpikir bahwa dia adalah orang gila. Terkejut, mata Fuyichun berputar, dia sepertinya mengerti maksud Yun Xiao, dan sudut mulutnya meringkuk dalam senyum mengejek, dia tahu bahwa anak ini mencoba membunuhnya dengan pisau pinjaman. Dia tahu hubungan antara Yun Xiao dan Jiang Ruobing, tetapi itu hanya akan bermanfaat baginya jika dia membunuh Tang Qing, jadi dia tidak menunjukkannya. Haha, kamu benar-benar berani. Yu Shengfeng tertawa dan berkata, Tang Qing bukan apa-apa, tetapi penguasa kota bulan merah tidak bisa dibunuh dengan mudah. Setelah Tang Qing mati, kecuali seseorang dapat mengambil alih posisi ini dan dengan cepat menstabilkan situasi,
dampaknya tidak akan terhitung. Dia memandang Yun Xiao dengan tatapan yang dalam dan berkata, jangan bilang kamu memiliki dendam terhadap Tang Qing dan dengan sengaja menipuku untuk menjadi senjata. Yun Xiao tersenyum, memang ada konflik kecil di antara kami, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Tuhan saya dan saya memiliki minat yang sama, jika kita bekerja sama, kita berdua akan mendapat manfaat. Berhentilah bicara omong kosong, tidak mungkin membunuh Tang Qing. Yu Shengfeng berkata dengan dingin, jika kamu membunuh Tuan Kota Bulan Merah, kamu benar-benar akan membawa Tuan ini ke situasi putus asa. Pada saat itu, tidak hanya Lu Chongzi, tetapi zona suci juga akan mengirim orang untuk berurusan denganku. Saya tidak cukup sombong untuk berurusan dengan orang-orang di dunia. Bagaimana jika saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukannya, Tuhanku? Yun Xiao terkekeh, bagaimana jika saya menemukan orang lain? Petik 2. Siapa? Yu Shengfeng mengerutkan kening. Mata Yun Xiao berbinar dingin saat dia berkata, ini aku, katanya. Anda. Semua orang terkejut. Yu Shengfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu benar-benar memiliki dendam dengan Tang Qing. Jangan bicara tentang aku dan Tang Qing, kata Yun Xiao, tidakkah menurut Anda ini adalah solusi yang layak, Tuhanku? Petik 2. Yu Shengfeng merenung dan berkata, jika Anda dapat membunuh Tang Qing dan mengaduk perairan Kota Bulan Merah, Lu Chongzi akan kehilangan seorang pembantu. Ini memang pilihan yang baik, setidaknya, itu tidak akan rugi bagi saya, namun, apakah kamu yakin bisa membunuhnya? Tidak, kata Yun Xiao, saya tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi jika Darren bersedia membantu saya, maka peluangnya sangat tinggi. Yu Shengfeng memberinya tatapan aneh dan memuji, Li Yun Xiao, aku harus mengagumi pemikiran dan kefasihanmu, Anda benar-benar meyakinkan saya. Mudah untuk membentuk aliansi ketika kepentingan kita selaras, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Darren adalah orang yang cerdas dan bukan seberapa kuat saya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Jika genangan air ini tenggelam terlalu dalam, saya mungkin tidak melakukannya, kata Yu Shengfeng. Mata Yun Xiao tersenyum saat dia berkata, Tuanku, Anda memiliki kendali atas semua surga sekarang, selama kamu bersembunyi di antara orang-orang dari lautan pembentukan jiwa dan membantuku dengan identitasmu, kamu akan bisa membunuhku, bahkan jika kita gagal membunuh Tang Qing, itu akan menciptakan penghalang antara Tang Qing dan Lu Chongzi, begitu aliansi kehilangan kepercayaan, itu akan segera runtuh. Mata Yu Shengfeng berbinar dan dia berkata, rencana ini layak. Kapan kita bergerak? Semua orang saling memandang dengan cemas, dan cara mereka memandang Yun Xiao menjadi sangat ketakutan. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga sangat teliti dan cerdik. Fu Yichun mulai merasa sedikit takut. Skema seperti itu tidak hanya memenangkan kepercayaan Chu Shengfeng dan memberinya pengaruh untuk melarikan diri, tetapi juga membantunya menemukan sekutu yang begitu kuat untuk berurusan dengan Tang Qing. Dia berpikir bahwa pertarungan Yun Xiao melawan Kota Bulan Merah tidak diragukan lagi seperti telur yang menghantam batu, tetapi pada saat ini, dia memiliki harapan yang samar untuk sukses. Di bawah pengekangannya sendiri dan dalam situasi putus asa, dia masih bisa berbalik dari tamu menjadi tuan rumah dan memimpin hidung Hu Shengfeng. Skema seperti itu membuatnya merasakan ledakan ketakutan. Ekspresi Qiyumuji juga suram, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yun Xiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara dingin, pernikahan Tang Xin akan menjadi waktu terbaik. Baiklah, mari kita ambil pernikahan Tang Xin sebagai waktunya, kata Tong Shengfeng, aku akan pergi dengan anak buahku segera setelah waktunya habis, Anda dapat membersihkan kekacauan itu sendiri. Mata Yun Xiao bersinar dingin saat dia tersenyum dan berkata, Tuan, jangan khawatir, selama kamu membantuku di hari pernikahan, aku akan menyelesaikan sisanya sendiri. Yu Shengfeng mengangguk dan berkata, sebelum kamu menyerang, beri aku 3 item itu, jika Anda masih bisa hidup setelah ini, maka datanglah kepada saya dengan liontin giok ini, aku akan membantumu menghapus batasan pada tubuhmu. Dia melemparkan liontin giok ke Yun Xiao. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan senyum masam, semakin tua jahe, semakin pedasnya, jika Kota Bulan Merahnya tidak mati, itu masih di bawah kendalinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, sudah menjadi kejutan besar bahwa dia bisa mendapatkan bantuan Yu Shengfeng.
Sebelumnya, dia khawatir tentang kekuatan di belakang Tang Qing. Sekarang, dengan tuan yang luar biasa, Yu Shengfeng, di sini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Tang Qing, dia yakin bahwa dia setidaknya bisa membawa Jiang Ruobing pergi. Aku akan membutuhkanmu untuk menangani masalah ini, kata Yu Shengfeng kepada Fu Yichun, bekerja sama dengan Li Yunxiao. Iya, ya, Fu Yichun menjawab dengan tergesa-gesa, dia mulai membuat rencana di benaknya. Dia adalah orang yang paling tulus untuk mengandalkan Ni Shengfeng, dia juga tahu bahwa harganya tidak tinggi dan berharap untuk membuat beberapa prestasi. Pada saat ini, Luo Tian sedang terbaring di tanah, tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar pingsan. Yu Shengfeng mengarahkan jarinya ke udara dan dengan suara, "Pu," salah satu titik akupunkturnya meledak, sangat menyakitkan sehingga dia segera melompat, wajahnya penuh rasa sakit. Yang mengejutkan semua orang, racun di tubuh Luo Tian tampaknya sebagian besar telah dikeluarkan, dan dia penuh vitalitas. Ekspresi Qiyu Muji menjadi lebih suram, racun kalajengking 5 bunganya dianggap sebagai racun pamungkas dan sangat langka, dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia kecuali dia yang bisa menyembuhkannya, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu mudah dibubarkan oleh Sun Shengfeng. Luo Tian sadar dari rasa sakit yang hebat, dan jejak keraguan dan kebodohan melintas di matanya, wajahnya langsung menjadi pucat, dan wajahnya dipenuhi ketakutan saat tubuhnya gemetar. Yu Shengfeng tampaknya telah mengharapkan ini dan menutup mata terhadap penampilannya. "Luo Tian, kamu masih akan memimpin kelompok, kembali ke kota bulan merah, katakan saja bahwa misi mereka untuk menangkap Yun Xiao dan Qiyu Muji telah gagal dan bahwa mereka telah menderita banyak korban, beberapa dari kami akan menjadi pengikut Anda." Ini Tuan Xuanji. Luo Tian menggigit bibirnya, matanya dipenuhi ketakutan dan rasa malu, dia akhirnya menyerah. Yu Shengfeng melirik Bo Yuqing, yang terbaring di tanah, dan berkata, "Idiot, kamu harus bangun juga." Master Qian, Bo Yuqing akhirnya berani berbicara, tetapi dia masih berkeringat. Kamu sudah ingat bahwa aku tuanmu. Katakan padaku, apakah Aegirin menyenangkan?" Yu Shengfeng membungkuk, matanya dingin. Wajah Bo Yuqing pahit dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia hanya bisa dengan getir berkata, "Ini tidak menyenangkan." Semua orang basah kuyup dengan keringat dingin, dan mereka tidak tahan melihatnya. Meskipun Bo Yuqing adalah murid Chu Shengfeng dan tidak ada yang bisa dipukuli, dimarahi, dan mengajarkan beberapa pelajaran, dia masih ahli yang kuat, terampil dalam seni bela diri dan teknik, dan saudara junior dari kepala alkimia dunia, jadi dia harus memberinya wajah. Saat semua orang berpikir, tiba-tiba, sosok Yu Shengfeng bergerak dan dia melangkah, langsung menginjak kepala Bo Yuqing ke tanah. Ledakan, tanah retak dan hancur saat seluruh tubuh bagian atas Bo Yuqing terjebak di tanah. Ada sedikit suara udara dingin, dan semua orang berkeringat. Setelah tendangan itu, Yu Shengfeng sepertinya sedikit tenang, dia maju dan langsung menjambak rambut Bo Yuqing, menariknya keluar, dan menendang pantatnya. Bagaimana Bo Yuqing berani melawan? Dia dikirim terbang puluhan langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia dalam keadaan menyesal dan rambutnya berantakan. "Kamu hal yang memalukan, aku akan membiarkanmu tetap di sisiku untuk saat ini, aku akan memutuskan bagaimana menghadapimu setelah aku melihat penampilanmu di masa depan." Yu Shengfeng mendengus dingin dan pergi dengan lambaian lengan panjangnya. Semua orang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti di belakangnya. Yun Xiao melihat kembali ke tanah, awan api melintas di antara alisnya, dan seekor phoenix besar terbang turun dan membakar semua jejak menjadi abu. Dalam api, kapal perang Dewa Roh perlahan naik ke udara, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju kota bulan merah. Di dalam puncak awan ungu, lautan awan menutupi puncak gunung, di bawah sinar matahari, itu semerah pil. Tiba-tiba, garis di awan berubah menjadi warna aneh, dan langit yang ekstrim bergetar, lampu merah berubah menjadi lampu 5 warna, yang merupakan campuran crimson dan terang. 5 warna berkumpul dari segala arah dan membentuk pintu perunggu kuno dengan ratusan paku di atasnya, 2 cincin perunggu besar itu tampak seperti ular dan naga. Dia keluar. Di puncak gunung, 2 prajurit terbang keluar dari paviliun segi 8 dan menatap awan dengan heran.
Dua cincin perunggu besar itu berputar dan berubah menjadi ular panjang yang merayap, paku pintu berkedip dengan segudang warna dan perlahan berkumpul menjadi berbagai formasi. Desir, pintu tembaga yang berat dan tebal dengan berat yang tidak diketahui perlahan terbuka, dan kedua seniman bela diri itu sangat gembira. Saat mereka hendak memeriksanya, mereka merasakan gelombang kekuatan spiritual menghantam wajah mereka. Keduanya terkejut pada saat bersamaan, kekuatan energi spiritual hampir menyapu seluruh ruang. Ledakan, ledakan. Keduanya dikirim terbang pada saat yang sama, mereka memuntahkan seteguk darah dan sangat ketakutan. Setelah kekuatan spiritual menyebar, pintu tembaga telah menghilang ke awan, dan hanya seorang pria berpakaian bordir yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka berdua terkejut dan buru-buru maju untuk memberi penghormatan. Salam, Tuan Muda Tang Xin. Tuan Muda akhirnya keluar dari pengasingan. Orang di depannya adalah Tang Xin. Cahaya spiritual melonjak ke sekujur tubuhnya, dan tubuhnya tampak menjadi sedikit transparan. Setelah beberapa saat, itu berangsur-angsur menjadi padat. Kedua seniman bela diri itu terkejut. Tang Xin baru saja menerobos ke alam kaisar bela diri ketika dia memulai kultivasi tertutupnya, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi kultivasinya pada saat ini, dan ada aura yang sangat menakutkan secara samar-samar. Jam berapa sekarang? Tang Xin menghela nafas lega, matanya berkabut saat dia melihat ke langit dengan malas, seolah-olah semuanya seperti beberapa awan yang mengambang di langit. Tuan Muda, masih ada 3 hari sebelum pernikahan. Jika Tuan Muda masih belum keluar dari pengasingan, saya khawatir Tuan pertama akan mengirim seseorang untuk keluar secara paksa, salah satu prajurit berkata dengan tergesa-gesa. Menerobos dengan paksa. Tang Xin melambaikan tangannya, dia tahu pentingnya kultivasi pintu tertutup saya kali ini. Jika saya tidak muncul dalam 3 hari, lelaki tua itu mungkin akan menemukan seseorang untuk menggantikan saya. Ini Bian. Kedua pembudidaya, ekspresi menjadi aneh, keduanya mengenakan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, pernikahan diumumkan kepada dunia, dan yang kuat akan berkumpul. Mengirim pengganti tidak akan bisa menyembunyikannya dari mata dan telinga dunia. Apalagi semua orang tahu tujuan pernikahan ini, itu untuk memenangkan keluarga Jiang dan menenangkan kekuatan lama di kota Bulan Merah, sehingga posisi Tang Qing akan lebih stabil. Setelah pertempuran dengan ras laut, kekuatan seluruh wilayah timur sangat melemah, dan kota Bulan Merah juga menderita kerugian besar. Namun, sebaliknya, prestise Tang Qing berangsur-angsur meningkat, dan dia pada dasarnya telah mengambil kendali penuh atas kota Bulan Merah. Dengan pernikahan ini, tidak akan ada masalah di masa depan. Oleh karena itu, pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat penting di mata banyak kekuatan di dunia. Itu melambangkan penggantian yang lama dan yang baru di kota Bulan Merah dan awal era dominasi keluarga Tang. Tang Xin melihat bahwa mereka tidak mempercayainya dan tertawa. Apakah menurutmu Tuan Tua ingin mengamankan posisinya sebagai Tuan melalui pernikahan dengan keluarga Jiang? Haha, sekawanan semut yang luar biasa. Ini juga mengapa ayahku adalah penguasa kota Bulan Merah dan kamu tidak. Wajah Tang Xin penuh sarkasme. Kedua seniman bela diri itu saling memandang dan menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Xin, dan ada rune yang bergerak dan menghilang. Kedua seniman bela diri itu terkejut dan merasa bahwa aura Tang Xin benar-benar berbeda, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Tang Xin membuka tangannya, memejamkan mata, dan bernapas dengan lembut, seolah-olah dia sedang merangkul seluruh langit. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, untuk menjadi tuan dunia, tidak ada gunanya mengandalkan beberapa istri dan sekutu. Apa itu Overlord? Hanya mereka yang kuat yang bisa menjadi tuan besar. Kedua pembudidaya itu merasakan niat yang melonjak datang dari tubuhnya dan ngeri, buru-buru menjawab, ya. Tuan muda benar. Tang Xin menahan napas dan berkata, ayo pergi, bawa aku ke orang tua itu. Kamu mengatur pernikahan ini untukku tanpa persetujuanku, tetapi aku mendengar bahwa Jiang Ruobing secantik peri, jadi aku tidak keberatan mencicipinya. Petik 2. Mereka bertiga melintas dan menghilang ke langit. Di kota Bulan Merah, ada aula utama yang megah dengan 6 pilar giok putih, naga dan burung phoenix diukir di pilar, serta ratusan binatang buas. Aula itu diselimuti energi spiritual, dan ada banyak sosok yang berdiri tegak.
Pria di tengah membungkuk dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama, butir-butir keringat merembes keluar dari rambut putihnya, dan napasnya mulai menjadi tidak merata. Suasana di aula sepertinya sedikit menindas. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang kekuatan luar biasa Li Yunxiao dan Qiu Muji, saya hanya merasa aneh bahwa Anda berhasil kembali hidup-hidup ketika seluruh tentara dimusnahkan. Orang yang membungkuk adalah Fu Yichun, keheningan Tang Qing telah lama membuatnya marah, pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan amarah dan dia berkata dengan wajah pucat, jika Anda ragu, Anda dapat bertanya kepada para master di lautan pembentukan jiwa. Tuan Yichun, tidak perlu marah. Suara Tang Qing datang perlahan, operasi kali ini dapat dikatakan telah terlibat oleh lautan pembentukan jiwa, jika bukan karena kekuatan luar biasa Qiu Muji, itu akan lebih dari cukup untuk menangkap Yun Xiao dengan kekuatan tuanku dan saudara-saudara kita, sayang sekali. Luo Tian dan Grandmaster lainnya juga terluka parah dan telah kembali ke halaman mereka untuk memulihkan diri, sangat disayangkan bahwa Tuan Yong Tianyun meninggal, aku khawatir lautan pembentukan jiwa akan memburu Qiu Muji. Orang dari sebelumnya berkata, Tuan tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun Xiao pasti datang ke kota Fengling untuk pernikahan Tuan Muda Tang Xin, meskipun kita tidak takut, jika kita dihancurkan oleh bocah ini di depan semua pahlawan di dunia, kita akan benar-benar kehilangan semua wajah kita. Tang Qing dengan santai berbalik dan berkata, Qiu Muji tidak ada hubungannya dengan kita, namun, dia telah muncul di dekat kota Red Moon, selain itu, kekuatannya menantang surga, jadi kita harus waspada, adapun Yun Xiao, dia tercengang. Adapun Li Yunxiao, tidak masalah. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Murid-murid orang-orang di aula berkontraksi saat mereka melihat keluar dari aula. Seberkas cahaya putih terbang dan mendarat di tengah aula, 3 orang muncul. 2 seniman bela diri di belakangnya dengan cepat berlutut dan berkata, salam untuk tuan tua, salam untuk semua tuan. Pemimpin kelompok itu mengenakan pakaian bagus dan memiliki ekspresi tenang, dia tersenyum dingin dan berkata, jika Li Yunxiao berani datang, itu akan menjadi apa yang saya inginkan. Siner, wajah Tang Qing berubah, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, kamu telah berhasil keluar dari pengasingan. Orang ini adalah Tang Xin, dia tersenyum tipis dan berkata, ya, saya. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Senyum langka muncul di wajah Tang Qing, dan dia berkata, bagus, 3 kali berturut-turut, kegembiraan di wajahnya hampir membuatnya kehilangan ketenangannya. Orang-orang di sekitarnya sedikit bingung, dia baru saja selesai berkultivasi, bahkan jika dia telah membuat beberapa kemajuan, dia tidak harus begitu bahagia. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Tang Xin dan hanya merasa auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, mereka bahkan memiliki perasaan bahwa mereka tidak bisa melihatnya, yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut. Tang Xin tersenyum, aku baru saja keluar dari pengasingan, saya khawatir tidak ada yang akan menguji kultivasi saya, jika Li Yunxiao itu berani datang, keinginanku akan terpenuhi. Setelah tertawa, Tang Qing berkata, karena kamu telah keluar dari pengasingan, kamu secara alami tidak perlu takut pada Li Yunxiao, tapi, itu hanya sedikit canggung, ada terlalu banyak rumor tentang Li Yunxiao, meskipun beberapa dari mereka dibesar-besarkan, dia memang pria dengan kekuatan besar, sebaiknya Anda mencoba untuk tidak terlibat konflik dengannya, saya akan mengatur semuanya. Meskipun Fu Yichun juga terkejut dengan aura Tang Xin, dia mencibir di dalam hatinya, kekuatan Yun Xiao begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menekannya kecuali puncak bela diri Supreme, bahkan 100 Tang Xin akan mati. Wajah Tang Xin menunjukkan ketidaksenangan dan berkata, mungkinkah ayah tidak percaya padaku? Ini bukan masalah kepercayaan diri, tapi tidak boleh ada kesalahan dalam pernikahan, kamu bisa merasa nyaman dan menjadi pengantin pria. Tang Xin ingin mengatakan lebih banyak, tetapi melihat ekspresi tekad Tang Qing, dia tahu bahwa dia tidak bisa keras kepala, jadi dia harus menyerah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Tiba-tiba, tubuh Tang Qing bergerak sedikit, dia memutar telapak tangannya dan tablet giok muncul di tangannya, dia mengerutkan kening. Ekspresinya berubah serius, saya sudah menyadari masalah ini, akan ada pengaturan tindak lanjut, Anda semua boleh pergi. Iya,
Semua orang saling memandang dan tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi mereka pergi satu demi satu. Tang Qing merenung sejenak dan berkata, "Tang Xin, kamu tinggal." Tang Xin berhenti, berbalik, dan menatap ayahnya dengan beberapa keraguan. "Sudah waktunya untuk memberitahumu sesuatu, ikuti aku," kata Tang Qing. Setelah beberapa saat terkejut, Tang Xin sangat gembira dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berdua berjalan ke belakang aula satu demi satu, mereka membungkuk di koridor dan sebuah bangunan yang tertata rapi muncul di depan mereka. Tang Qing mengangkat kakinya dan berjalan ke aula samping, di mana dia tinggal. Tang Xin mengikuti dari belakang. "Xin, apakah kamu masih menyalahkanku?" Tang Qing tiba-tiba bertanya. Hati Tang Xin bergetar dan ekspresinya sedikit berubah. "Tidak, saya tidak." Tang Qing berkata, "Meskipun saya mendukung ras iblis dalam hal kota Song Yueyang, saya tidak tahu bahwa mereka akan mengambil nyawa seluruh kota untuk menyempurnakan senjata tingkat yang mendalam. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam kesulitan seperti itu." Ekspresi suram muncul di wajah Tang Xin, dan ekspresinya tidak bisa dilihat, dia hanya mendengus. Tang Qing menghela nafas dan berkata, "Aku tahu masalah ini pasti menjadi simpul antara kamu dan ayahku, tapi saya tidak keberatan. Saya tidak peduli jika Anda membenci saya atau menyalahkan saya, aku hanya peduli bahwa kamu tidak mampu dan bahwa kamu telah menjadi, tapi hal-hal ini tidak ada lagi." Tang Xin berhenti dan berkata, "Jika saya tidak bisa keluar dari pengasingan dengan lancar, maka..." Mata Tang Qing menyipit, dia menjentikkan lengan panjangnya dan berkata terus terang, "Kalau begitu, orang yang mengikuti di belakangku sekarang adalah kakakmu." Hati Tang Xin bergetar, meskipun dia tahu jawabannya, wajahnya masih menjadi pucat. "Jika kamu tidak memiliki kekuatan, membiarkanmu berdiri di posisi ini hanya akan merugikanmu," kata Tang Qing dengan santai. Tang Xin mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku mengerti, masa lalu seperti awan dan asap, faktanya adalah bahwa Anda telah mengizinkan saya untuk berdiri di posisi ini, ayah." Dia tersenyum. "Ada baiknya kamu bisa berpikir seperti ini." Ang Qing mengangguk, "Kamu dan Jie, sama-sama sangat termotivasi, dan semua usahamu ada di mataku, tapi pencapaianmu pasti akan lebih besar darinya, jadi aku tidak ingin kalian bersaudara saling membunuh. Saya akan menemukan kesempatan untuk jujur dengannya dan memberitahu dia tempatnya." Mata Tang Xin sedikit menyipit dan berkata, "Akan lebih baik jika itu bisa dilakukan, saya tidak akan peduli dengan masa lalu. Ini adalah keluasan pikiran dan keberanian yang harus dimiliki oleh hegemon satu generasi," kata Tang Qing sambil tersenyum, "Ikutlah denganku, aku akan membawamu menemui orang yang sangat penting, jangan katakan apa-apa nanti, tonton saja." Tang Xin mengangguk dan keduanya langsung pergi ke aula samping, tidak ada seorang pun di dalam, dan terlihat sedikit suram. Tang Qing melambaikan tangannya, dan sejumlah besar rune terbang keluar dari tangannya, membatasi lingkungan sekaligus. Dia tampak sangat berhati-hati. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok itu, menghancurkannya, dan menyebarkannya ke tanah. Murid Tang Xin menyusut. Sekilas, dia bisa melihat bahwa ada beberapa lapisan susunan di tanah. Saat bubuk giok direndam di dalamnya, itu diaktifkan dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Sosok seorang pria perlahan muncul dari cahaya. Dia memiliki ekspresi bermartabat dan berkata dengan ketidakpuasan, "Tang Qing, kamu benar-benar sudah lama berlama-lama." Tang Xin terkejut dan melihat ke atas. Pria itu tampak sangat asing, dia tidak tahu siapa dia, tetapi dia berani mengkritik ayahnya. Ekspresi pria itu berubah ketika dia melihatnya. Dia berkata dengan marah, "Siapa orang ini?" Tang Qing tersenyum, "Saya tertunda oleh sesuatu, orang ini adalah putra saya, Tang Xin, Tuan Wei Qing, Anda tidak perlu curiga." "Wei Qing." Tang Xin merenung sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah, dia segera mengerti siapa orang di depannya. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran ayahnya berani memotong semua cara mundur dan menjatuhkan kota bulan merah dalam satu gerakan, ternyata dia memiliki Tuhan ini di belakangnya. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi panas. Wajah Wei Qing dingin saat dia mendengus, "Apa, kamu berencana untuk pensiun dari dunia dan menyerahkan kota bulan merah kepada anak ini?" Petik 2. Haha, Tang Qing tertawa, "Saya melihatnya sebagai penerus saya, itu sebabnya saya membawanya ke sini untuk menemui Anda, Sir."
Wei Qing mendengus, saya tidak tertarik dengan bisnis Anda, sekarang, bantu saya melakukan dua hal. Apa yang membuat Tuan Wei Qing begitu cemas? Tang Qing mengerutkan kening dan bertanya, Anda tahu Li Yun Xiao, kan? Wei Qing bertanya dengan wajah serius, saya yakin Anda mengenalnya. Ekspresi Tang Qing sedikit berubah, dan Tang Xin juga sedikit terkejut, keduanya saling memandang dan menunjukkan ekspresi bingung. Li Yun Xiao telah dicari oleh seluruh kota Bulan Merah untuk waktu yang lama, kata Tang Qing, tentu saja saya tahu. Orang ini sangat penting, kata Wei Qing, aku secara khusus mengirim pahlawan gila untuk menangkapnya, untuk berjaga-jaga, aku juga mengirim Xiao Xiao dan Huan Mi untuk diam-diam mengawasinya. Apakah kamu mengirim Feng Ziji? Tang Qing bertanya dengan heran. Ya, ada apa? Wei Qing mengangguk. Tidak heran Jie dan Li Yun Xiao gila bertarung di kota Fengling, kata Tang Qing sambil tersenyum masam. Pertempuran hebat, apa hasilnya? Wajah Wei Qing menjadi gelap, apakah Li Yun Xiao masih hidup? Tuanku, Tang Qing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak ingin Yun Xiao mati, kan? Petik 2. Tang Qing, apakah kamu mencoba mendapatkan informasi dariku? Wei Qing berkata dengan dingin. Aku tidak berani, adapun hasil pertempuran mereka, masih belum diketahui, jawab Tang Qing buru-buru, dia segera menceritakan semua yang dia tahu. Dari pertempuran Yun Xiao dan Qiu Muji di kota Fengling hingga teleportasi mereka, dan kemudian ke informasi yang dikirim kembali Fu Yichun, dia memberitahu mereka semuanya secara rinci. Ekspresi Wei Qing berubah sangat tidak sedap dipandang, orang-orang yang Anda dan lautan formasi jiwa yang dikirim hampir sepenuhnya dimusnahkan. Apakah kota Bulan Merah sudah melemah sejauh ini? Kamu bahkan tidak memiliki satu atau dua ahli yang cakap. Orang-orang yang saya kirim hanya untuk menangkap Li Yun Xiao, kata Tang Qing tidak tergesa-gesa, tetapi mereka terlibat oleh lautan pembentukan jiwa dan dibunuh oleh pahlawan gila. Saya tidak menyangka bahwa orang gila Jie dikirim oleh Anda, dan Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Aku hanya memintanya untuk menangkap Li Yun Xiao. Wei Qing mendengus dingin, siapa yang tahu dia akan menimbulkan masalah. Jangan bilang bahwa aku harus memberitahumu sebelum mengirim orang ke kota Bulan Merah. Bukankah waktu Master Tang Qing Sekte Besar terlalu murah? Baiklah, jangan bicarakan masalah ini, kata Tang Qing, mengapa Tuan Wei Qing memanggilku kali ini? Wei Qing berkata dengan dingin, masalah ini seharusnya terjadi karena pertempuran ini. Informasi yang Anda terima mungkin salah. Apa maksudmu? Murid Tang Qing menyusut. Wei Qing berkata, di permukaan, Feng Ziji tunduk padaku, tetapi pada kenyataannya, dia sudah lama berniat mengkhianatiku, itu sebabnya aku mengirim Xiao Xiao dan Huan Mi untuk diam-diam memantaunya, dan belum lama ini, tablet kehidupan mereka hancur, dan saya kehilangan kontak dengan Jie yang gila. Apa? Tang Qing terkejut dan berteriak, Tuan Xiao Xiao dan Tuan Huan Mi adalah ahli kaisar bela diri bintang 9 puncak, bagaimana tablet kehidupan mereka bisa rusak? Saya juga merasa bahwa masalah ini sangat aneh, di seluruh wilayah timur, hanya kota Bulan Merah Anda yang dapat melakukan ini. Wajah Wei Qing dingin, apakah Anda curiga bahwa saya yang melakukannya, tuanku? Tang Qing bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja tidak, kata Wei Qing, melakukan ini tidak akan ada gunanya bagi Anda adalah orang yang cerdas. Mungkinkah pahlawan gila itu membunuhnya? Hati Tang Qing tergerak, wajah Wei Qing suram dan tidak pasti, dia berkata, Feng Ziji memang sangat kuat, tetapi di mataku, dia tidak cukup kuat untuk bertarung melawan dua penguasa bela diri bintang 9 puncak, selain itu, kami telah kehilangan kontak dengan Feng Ziji, saya khawatir ada ahli lain yang bergerak, situasi yang kau ceritakan barusan terdengar terlalu tenang, itu tidak cocok dengan hasil dari mereka bertiga yang mendapat masalah. Tapi masalah ini disaksikan secara pribadi oleh sekelompok master alam pembentukan jiwa, Fu Yichun tidak akan berbohong padaku, kata Tang Qing curiga. Tidak peduli apa, bantu aku segera mencari tahu kebenarannya, keberadaan Yun Xiao dan pembunuh sejati dari kematian Xiao Xiao, adapun Jie gila, biarkan orang-orang dari lautan pembentukan jiwa merawatnya. Ada apa? Tang Qing berkata dengan senyum tipis, apakah tuanku ingin membunuh keledai ketika penggilingan selesai? Saya tidak suka istilah ini, kata Wei Qing dingin, jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, mengapa saya tidak mencari guru privat untuk mengajari Anda?
Petik 2. Tang Qing tersenyum dan berkata, sudah menjadi sifat manusia untuk bekerja sama jika ada keuntungan dan berpisah jika tidak ada keuntungan, seharusnya tidak sulit untuk menemukan keberadaan Yun Xiao, tapi aku khawatir aku tidak dapat menemukan pembunuh yang membunuh Tuan Xiao Xiao dan Tuan Huanmi. Lakukan yang terbaik untuk dua masalah ini, aku akan membuat pengaturan lain, Wei Qing berkata dengan suara yang dalam, dan, Li Yun Xiao, jangan menyakitinya, saya ingin dia hidup. Kota Red Moon akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan, Tang Qing mengangguk dan berkata. Wei Qing mendengus dan, sosoknya menghilang ke layar cahaya. Bagaimana, Xin Er? Tang Qing berbalik dan tersenyum. Wajah Tang Xin ditutupi dengan lapisan kabut dan dia berkata dengan dingin, bukankah Wei Qing ini sedikit terlalu sombong? Meskipun mereka terkenal di wilayah suci, mereka tidak memiliki hak untuk memerintahkan kita seperti bawahan. Tang Qing mengangguk dan berkata, jika bukan karena Wei Qin, akan sangat sulit bagiku untuk menjatuhkan kota penguasa kota Red Moon, dan dia juga membutuhkan kota bulan merah yang dapat dikendalikan, itulah sebabnya mereka setuju, meskipun kita berada di aliansi, masih ada masalah utama dan sekunder dalam aliansi, selain itu, dibandingkan dengan ketergantungannya pada kota bulan merah, aku harus lebih mengandalkannya. Saya mengerti, kata Tang Xin, suatu hari, saya akan membuat kota bulan merah dan orang-orang ini benar-benar sejajar. Dia seharusnya memiliki semangat seperti ini, puji Tang Qing, Tuan Dunia adalah untuk mendominasi suatu wilayah dan tidak ditahan oleh siapapun, kota bulan merah saat ini jauh lebih buruk daripada 6 sekte lainnya, yang paling penting bukanlah bahwa kota bulan merah telah mengalami banyak liku-liku dan kekuatan keseluruhan telah sangat berkurang, tetapi kekuatan ayah jauh lebih buruk daripada 6 master sekte lainnya. Dia sedikit sedih. Jangan sedih, ayah, Tang Xin buru-buru berkata, cepat atau lambat kita akan mengejar 6 sekte lainnya. Tang Qing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, kamu tidak perlu menghiburku, ini adalah puncak hidup saya tidak menyesal jika saya dapat membantu Sekte 4 ekstrim stabil di Kota Bulan Merah, jika Kota Bulan Merah ingin mendapatkan kembali kejayaannya, itu harus bergantung padamu. Dia menepuk bahu Tang Xin, dan Tang Xin merasakan aliran hangat mengalir di hatinya, penuh kekuatan. Untungnya, kamu tidak mengecewakanku, tetapi kamu harus ingat bahwa tidak ada yang bisa diandalkan, puji Tang Qing, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Tang Xin mengangguk dengan hati-hati dan berkata, aku tidak akan mengecewakanmu, ayah. Pada saat ini, di deretan halaman yang indah di Kota Bulan Merah, Luo Tian dan yang lainnya kembali, tetapi mereka tampak sedih dan lesu. Para pelayan yang diatur oleh Kota Bulan Merah untuk melayani mereka semua dengan hati-hati melayani mereka, tidak berani mengeluarkan suara. Yu Shengfeng dan yang lainnya telah menyamar sebagai orang mati, jadi para pelayan ini tidak tahu. Melihat Yu Shengfeng tidak memberikan instruksi apapun, semua orang kembali ke kamar mereka untuk memulihkan diri, Yun Xiao dan Qiu Muji juga kembali ke kamar mereka sendiri. Bo Yuqing dihentikan oleh Ni Shengfeng dan memasuki ruang rahasia bersamanya. Wajah Bo Yuqing sedikit pucat melihat punggung Chu Shengfeng, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Yu Shengfeng lah yang berbicara, selama bertahun-tahun, kamu juga menderita Aegirin, Anda akhirnya mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Tubuh Bo Yuqing gemetar saat dua baris air mata jatuh, tidak bisa berkata-kata. Baiklah, karena aku tidak membunuhmu, aku sudah memaafkanmu. Aku bisa melihat bahwa kamu sudah menjadi buta, jika kamu tidak menerima perawatan, aku khawatir kamu akan mati di bawah Aegirin. Yu Shengfeng berkata dengan dingin. Selamatkan aku, Tuan, kata Bo Yuqing dengan suara gemetar, apakah guru punya cara untuk menyelamatkanku? Petik 2, omong kosong, kata Yu Shengfeng, garis keturunan tuanmu diwarisi dari pelayan iblis, siapa di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang batu kembar pelangi daripada tuanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku jatuh ke dalam perangkapmu saat itu? Tubuh Bo Yuqing bergetar, wajahnya penuh kengerian, sebuah pikiran yang belum pernah dia miliki sebelumnya langsung muncul di benaknya. Yu Shengfeng mencibir dan berkata, jika saya tidak sengaja mengatur ini, apakah menurut Anda Lu Chongzi dapat menyakiti saya dengan mudah?
Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam sehingga bahkan aku tidak menyadarinya sama sekali, itu sebabnya saya gagal pada saat kritis dan hampir menyesalinya selama sisa hidup saya. Dan yang paling mengecewakan saya adalah bahwa Anda benar-benar menyerang bersamanya, ini benar-benar mengecewakan tuanmu. Bersambung.